Advokat tim pembela ulama dan aktivis Egy Sujana mengungkapkan fakta adanya unsur pesanan dalam vonis putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur terhadap Rizik Syihab dalam perkara hasil tes swab palsu Rumah Sakit Umi Bogor. Menurut Egy, tingkat plagiarisme yang dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur itu terindikasi ada 95%. Ini terlihat dari temuan HRS Center, hakim dinilai telah mengcopy paste dari artikel di laman hukum online dan skripsi mahasiswa. Unsur plagiarisme didapat pada rujukan uraian penjelasan ajaran atau doktrin kesengajaan dengan kemungkinan setidaknya 20-30% dari nilai narasi yang ada. Dalam plagiat ini hampir 95% cuma mengganti kata pelaku dengan terdakwa. Jadi amat sangat dahsyat secara intelektual hakim di negeri kita ini tidak mustahil yang mengenai begitu, karena kita nggak perhatikan saja. Ini kita perhatikan karena menyangkut hajat Habib Rizik Syihab dan kawan-kawan yang memang menjadi bagian dari perjuangan tegaknya agama Allah itu. Maka persoalan seriusnya kita harus mengerti dengan cepat dan tepat. Kecepatannya adalah di dalam menemukan intelektual secara narasi. Tuduhan kaitannya dengan unsur kesengajaan. Kalau pakai istilah kesengajaan, ada unsur sengaja, tidak bisa didekati dengan kalimat kemungkinan. Tidak bisa, itu logiknya di mana? Kalau sengaja kok kemungkinan. Yang benar kalau pakai istilah sengaja, maka didekati dengan kata dengan maksud. Itu pentingnya supaya kita mengerti di mana kategori plagiatnya yang membuat kita jadi meradang dalam pengertian kok jadi pidananya sampai 4 tahun dikukuhkan lagi. Karena dengan logika yang pertama tadi intelektual tidak mengena, jadi putusan ini by order gitu. Putusan ini pesanan. Tentu dari rejim yang berkuasa, mau dari siapa lagi? Perintah ke bidang yudikatif, nggak mau tahu pokoknya harus tetap dihukum. Bagaimana caranya kalian cari? Nah, itulah yang terjadi. Sehingga dicarilah rekayasa dengan istilahnya seolah-olah intelektual, padahal ini mencontoh dari home internet. Nah, itu yang membuat yang membuat secara pengetahuan hukum tidak punya dasar intelektual. Sementara hukum itu harus punya logika intelektual. Hukum nggak kering dari logika, harus berlogika. Kalau nggak berlogika, nggak bisa jadi hukum. Sesuatu jadi hukum karena sudah dianggap benar. Nah, untuk mencapai benar lewat penelitian, lewat segala macam, sehingga jadi undang-undang, jadilah hukum. Nah, itulah kebenaran. Nah, ketika jadi kebenaran, tidak bisa didekati dengan teori kemungkinan. Bagaimana kok kemungkinan? Jadi Habib Rizik dijatuhi hukuman dasarnya kemungkinan. Jadi dengan tegas ini membuktikan terang benderang pada kita apa yang dilakukan Habib Rizik tidak ada dengan maksud. Jadi unsur sengaja itu tidak kena. Itu ilmu hukum. Tidak bisa sembarangan. Egy Sujana menyebut pemesannya yakini rezim yang saat ini sedang berkuasa. Ia berharap ada keadilan dari temuan dugaan plagiarisme tersebut.